wabarakatuh. Saya dari kelas manajemen KPSDMA 2018 akan mempresentasikan tentang kompensasi berdasarkan kinerja dan strategi kompensasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Kompensasi karyawan. Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non-fisik yang harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada para pekerja terlebih dahulu melakukan perhitungan kinerja dengan membuat sistem penilaian kinerja yang telah adil. Sistem tersebut umumnya berisi kinerja penilaian setiap karyawan yang ada, misalnya mulai dari jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan, kecepatan bekerja, komunikasi dengan pekerja lain, perilaku, pengetahuan atas pekerjaan, dan lain sebagainya. Para karyawan mungkin akan menghitung-hitung kinerja dan pengorbanan dirinya dengan kompensasi yang diterima. Apabila karyawan tidak merasa puas dengan kompensasi yang didapat, maka ia dapat mencoba mencari pekerjaan lain yang memberikan kompensasi lebih baik. Jenis-jenis kompensasi. 1. Kompensasi langsung. Kompensasi langsung merupakan penghargaan yang diterima karyawan dalam bentuk uang. Kompensasi langsung dapat berupa upah, gaji, insentif, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Kompensasi langsung yang terdiri dari gaji. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan yang tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Selanjutnya, Guto Sudarmo menyatakan bahwa untuk merancang imbalan finansial, khususnya gaji, dapat mempertimbangkan faktor-faktor berikut. 1. Keadilan. 2. Kemampuan organisasi. 3. Mengaitkan dengan prestasi. Yang keempat, peraturan pemerintah dan kompetitif. Selanjutnya, upah insentif. Jenis kompensasi lain yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kerjanya adalah upah intensif. Perusahaan menetapkan adanya upah intensif untuk menghubungkan keinginan karyawan akan mendapatkan finansial tambahan dengan kebutuhan organisasi akan peningkatan kualitas dan kuantitas kerjanya yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya atas prestasi standar. Yang selanjutnya, bonus. Jenis kompensasi lain yang ditetapkan perusahaan adalah berupa pemberian bonus. Pemberian bonus pada karyawan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan semangat kerja karyawan. Yang selanjutnya adalah kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung meliputi sebuah imbalan finansial yang tidak mencakup dalam kompensasi langsung. Menggolongkan kompensasi tidak langsung menjadi beberapa bagian, yaitu pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja meliputi 1. Istirahat on the job, terdiri dari periode istirahat, periode makan, periode waktu cuti, hari-hari sakit, liburan, dan cuti. Selanjutnya, perlindungan ekonomis terhadap bahaya meliputi 1. Jaminan pembayaran upah dalam jumlah tertentu selama 1 periode. 2. Rencana-rencana pensiun. Yang ketiga, tunjangan hari tua. Selanjutnya, program pelayanan karyawan meliputi 1. Rekreasi, 2. Kafetaria, 3. Perumahan. Pembayaran kompensasi yang ditetapkan secara ilegal. Kompensasi tidak langsung yang digunakan adalah perlindungan ekonomis terhadap bahaya berupa tunjangan kesehatan, bayaran di luar jam kerja, dan program pelayanan karyawan berupa penyediaan fasilitas-fasilitas. Dengan alasan 3 item tersebut sesuai dengan kondisi yang ada dalam perusahaan. Tujuan manajemen kompensasi. Yang pertama, memperoleh personil berkualitas. Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi untuk menarik pelamar. Tingkat pembayaran harus tertanggap terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar kerja karena harus bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Pekerja dapat keluar jika kompensasi tidak kompetitif dibanding perusahaan lain. Akibatnya, tingkat perputaran tenaga kerja tinggi. Yang ketiga, memastikan keadilan.
Manajemen kompensasi berusaha keras menjaga keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal memerlukan bahwa pembayaran dihubungkan dengan nilai relatif pekerjaan sehingga pekerja mendapatkan pembayaran yang sama. Keadilan eksternal berarti membayar pekerja sebesar apa yang diterima pekerja sehingga setingkat di perusahaan lain. 4. Menghargai perilaku yang diinginkan. Pembayaran harus memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak sebagai insentif untuk perilaku di masa depan. Rencana kompensasi yang efektif menghargai kinerja, loyalitas, keahlian, dan tanggung jawab. Fungsi kompensasi. Menurut Martoyo, fungsi kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Kompensasi yang tinggi pada seseorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan. Karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi atau rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pemberian kompensasi yang kurang baik dapat menyebabkan gejolak di kalangan karyawan akibat ketidakpuasan. Pada gilirannya, gejolak ketidakpuasan ini akan menimbulkan kerawanan ekonomi. Manfaat kompensasi. Yang pertama, manfaat kompensasi bagi organisasi atau perusahaan yang bersangkutan sebagai berikut. Mengurangi pengaruh organisasi karyawan terhadap kegiatan organisasi. Yang kedua, manfaat kompensasi bagi karyawan antara lain: yang pertama, pemenuhan kebutuhan ekonomi karyawan atau sebagai jaminan ekonomi security bagi karyawan. Yang kedua, mendorong agar karyawan lebih baik dan lebih giat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, ada faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi. Yang termasuk faktor internal organisasi, yang pertama, dana organisasi. Kemampuan organisasi untuk melaksanakan kompensasi tergantung pada dana yang terhimpun untuk keperluan tersebut. Terhimpunnya dana tentunya sebagai akibat prestasi-prestasi kerja yang telah ditujukan oleh karyawan. Yang kedua, serikat pekerja. Para pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja dapat mempengaruhi pelaksanaan atau penetapan kompensasi dalam suatu perusahaan. Serikat pekerja dapat menjadi simbol kekuatan pekerja di dalam menuntut perbaikan nasib. Yang termasuk faktor eksternal organisasi, yang pertama, penawaran dan permintaan kerja. Mengacu pada hukum ekonomi pasar bebas, kondisi di mana penawaran tenaga kerja lebih dari permintaan akan menyebabkan rendahnya kompensasi yang diberikan. Yang kedua, biaya hidup. Besarnya kompensasi, terutama upah atau gaji, harus disesuaikan dengan besarnya gaya hidup. Yang dimaksud biaya hidup di sini adalah biaya hidup minimal. Paling tidak kompensasi yang diberikan harus sama dengan atau di atas biaya hidup minimal. Yang ketiga, kebijaksanaan pemerintah. Sebagai pemegang kebijakan, pemerintah berupaya melindungi rakyatnya dari kesewenang-wenangan dan keadilan. Dalam kaitannya dengan kompensasi, pemerintah menentukan upah minimum, jumlah jam kerja untuk pria dan wanita, batas umur tertentu. Yang keempat, kondisi perekonomian nasional. Kompensasi yang diterima oleh pegawai di negara-negara maju jauh lebih besar dari yang diterima negara-negara berkembang atau negara yang miskin. Besarnya rata-rata kompensasi yang diberikan oleh organisasi dalam suatu negara mencerminkan kondisi perekonomian negara tersebut dan penghargaan negara terhadap sumber daya manusianya. Penentuan kompensasi. Besarnya kompensasi yang diberikan ditentukan oleh harga atau nilai pekerjaan dan sistem kompensasi yang diterapkan. Tahapan menentukan kompensasi. Untuk menentukan tujuan-tujuan tersebut perlu diikuti tahapan-tahapan manajemen kompensasi sebagai berikut. Tahap pertama, mengevaluasi tiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan. Tahap kedua, melakukan survei upah dan gaji untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada upah pembayaran di pasar kerja. Tahap ketiga, menilai harga tiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran
upah yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Pembayaran didasarkan kinerja. Pembayaran berdasarkan kinerja adalah pemikiran banyak perusahaan saat ini di mana para pekerja mencari prospek sistem pembayaran baru saat ini. Ide pembayaran orang-orang didasarkan kesuksesan dalam melakukan pekerjaan adalah konsep mendasar di dunia. Pada kebanyakan perusahaan, promosi dan pembayaran dipengaruhi oleh seorang yang berada di dalam organisasi yang membuat pernyataan pada pekerja mana yang merupakan pekerja dengan kinerja terbaik dan menghasilkan banyak uang. Tidak ada pertanyaan beberapa orang membuat keputusan mengenai pembayaran dan kompensasi serta banyak orang bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi tidak ada pertanyaan bahwa ada ketakutan dari pekerja manakala mereka tidak akan mendapatkan kompensasi yang adil berdasarkan sistem pembayaran kinerja. Beberapa pekerja tidak menyukai kinerja mereka dinilai oleh supervisor dengan kekuatan untuk menentukan seberapa uang yang akan pekerja dapatkan berdasarkan kinerja di masa lalu. Strategi kompensasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Yang pertama, alokasi anggaran. Strategi mengalokasikan anggaran sejatinya mencakup pendekatan organisasi perusahaan untuk mengalokasikan sejumlah nilai kompensasi ke dalam gaji dan tunjangan. Alokasi anggaran ini akan menentukan berapa banyak total anggaran kompensasi yang akan dihabiskan untuk gaji dan berapa persen yang akan dihabiskan untuk tunjangan dan intensif lainnya. Yang kedua, yaitu kembangkan rentang gaji. Kembangkan kisaran gaji untuk memastikan gaji karyawan kompetitif dengan organisasi yang lain. Untuk menjadi kompetitif, penting untuk mengukur seperti pekerjaan dalam industri yang sama dan menciptakan struktur pembayaran. Rentang gaji dapat dikembangkan secara internal dengan melakukan penelitian atau memanfaatkan situs-situs seperti salary.com atau payscale.com untuk menentukan gaji rata-rata di area geografis atau daerah atau kota tertentu. Yang ketiga ada audit gaji. Karena itu, tuntutan pasar telah berubah, sehingga penting untuk melakukan audit gaji rutin untuk memastikan kisaran gaji mencerminkan tren kompensasi saat ini dalam industri tertentu. Ketika melakukan audit, tujuannya adalah untuk menentukan seberapa kompetitif pekerjaan khusus tersebut dan apa yang dituntut pasar eksternal. Yang keempat ada paket manfaat. Banyak organisasi menggunakan paket manfaat selain gaji untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Tujuannya adalah supaya dapat menjadikan kompetitif dengan memasukkan unsur kesehatan, pensiun, penggantian biaya pendidikan atau kuliah, dan manfaat lain. Karena mereka mengerti bahwa itu dapat menjadi faktor penentu untuk kandidat pekerjaan yang memutuskan apakah akan menerima posisi yang ditawarkan sebagai sebuah organisasi atau karyawan yang sedang mempertimbangkan untuk pergi meninggalkan perusahaan. Yang kelima ada sistem manajemen kinerja. Penting untuk memiliki proses tata kelola kinerja terstruktur guna memastikan karyawan memenuhi tujuan perusahaan dan dinilai secara teratur. Proses ini harus mencakup pengembangan tujuan tahunan, penilaian kinerja tahunan, dan proses terstruktur untuk melatih dan mentoring karyawan. Yang keenam ada kepatuhan hukum. Strategi kompensasi yang terdefinisi dengan baik akan memasukkan persyaratan hukum untuk memastikan organisasi mematuhi semua undang-undang atau peraturan daerah, kota, kabupaten, dan provinsi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bias alami yang dibuat dalam keputusan perekrutan dan memastikan kepatuhan dengan undang-undang atau pengupahan kompensasi seperti upah minimum, uang lembur, atau tunjangan. Dan yang terakhir ada administrasi terstruktur. Seperti halnya proses bisnis lainnya, struktur ini penting. Kembangkan proses peninjauan tahunan, audit gaji, tingkatan waktu proses, dan pastikan seorang bertanggung jawab untuk semua area kompensasi. Akhirnya, strategi kompensasi yang komprehensif dapat menjadi dasar untuk menciptakan lingkungan yang mengakui dan menghargai kinerja karyawan dan membantu membangun budaya keterlibatan karyawan yang kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.